Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Arnita Lubis, NIM 22020092. Saya akan menjelaskan tentang bisnis plan atau perencanaan bisnis dalam kewirausahaan. Pengertian bisnis plan atau perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh setiap usaha atau perusahaan untuk memberikan gambaran jelas dan lengkap kepada berbagai pihak. Informasi mengenai usaha dalam bisnis plan tentu memiliki berbagai tujuan. Berikut penjelasannya. Tujuan dari bisnis plan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki roadmap. Rencana yang terperinci akan membantu perusahaan untuk mengelola bisnis secara efektif, menulis dan mengilustrasikan ide dan strategi akan membentuk jalur dan tindakan yang harus dilakukan. Memiliki roadmap akan memberi sesuatu yang konkret untuk memantau dan menilai kemajuan yang dibuat. Dengan roadmap, maka perusahaan akan bijaksana untuk merencanakan skenario dan strategi yang paling mungkin untuk setiap keadaan yang berbeda, serta mengembangkan rencana dan strategi yang jelas yang akan memfokuskan dan memberikan kejelasan tentang berapa banyak yang perlu diinvestasikan pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Perusahaan kemudian akan tahu kapan akan membutuhkan dana berdasarkan kemungkinan arus kas. 2. Memperjelas fokus bisnis. Membuat bisnis plan bisa mendefinisikan dengan jelas seperti apa perusahaan hari ini dan esok. Koherensi mengenai tujuan bisnis dan arah yang dituju ini sangat penting karena akan membantu memahami apa yang perlu diterapkan untuk bergerak maju. Membuat bisnis plan akan memberikan sebuah tolak ukur untuk dikerjakan, di mana setiap langkah yang diambil menjadi terarah dan terfokus untuk mencapai tujuan utama. 3. Sebagai bukti keseriusan, bisnis plan bisa menjadi bukti keseriusan seseorang dalam menjalankan usaha. Bisnis plan digunakan untuk membantu mengelola perusahaan dengan menyatakan ambisi, bagaimana pencapaiannya, dan kapan tepatnya. Rencana tersebut juga akan membantu meringkas tentang apa bisnis itu, mengapa itu ada, dan kemana tujuan akhir sebuah bisnis. Prinsip di bisnis plan. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. 2. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan, lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. 3. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. 4. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain,
dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Format bisnis plan. 1. Latar belakang. Dalam latar belakang sendiri berisikan alasan yang mendasari pendirian usaha. Bukan hanya itu, latar belakang juga memuat keadaan persaingan, peluang usaha, fasilitas yang mau dimiliki, dan prospek usaha di masa yang akan datang. 2. Identitas pemilik. Untuk identitas pemilik, sesuai dengan namanya, berarti memuat semua keterangan pemilik usaha seperti nama pemilik, tempat dan tanggal lahir, alamat, rumah, telepon, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, dan keterangan pernah mengikuti beberapa pelatihan. Selain itu, kamu juga harus mencantumkan tingkat pendidikan terakhir. 3. Data perusahaan. Dalam hal ini, data perusahaan berisikan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, bidang usaha, bentuk badan usaha, waktu kapan perusahaan mulai berdiri, serta susunan kepengurusan. 4. Aspek produksi. Aspek produksi berisi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi, seperti jumlah mesin, kapasitas produksi per hari atau per bulan, jumlah produksi rata-rata per bulan, sumber bahan baku, jenis barang yang dijual, sumber barang, dan lain sebagainya. 5. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran berisikan penjelasan mengenai sistem distribusi, sistem pembayaran dari pembeli, sasaran konsumen, wilayah pemasaran, penguasaan pasar, segmentasi pasar, dan keuntungan rata-rata dari penjualan. 6. Aspek keuangan. Pada aspek ini berisikan keterangan mengenai kebutuhan uang rata-rata per bulan, seperti kebutuhan untuk bahan baku, bahan penolong, upah, gaji, biaya umum, bunga, pajak, dan lain-lain. Aspek keuangan juga memuat beberapa laporan keuangan seperti laba, rugi, dan neraca. Perencanaan bisnis yang baik yaitu 1. Melakukan riset bisnis seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ada berbagai analisis yang harus dijalankan untuk membuat rencana bisnis. Maka dari itu, cara pertama untuk membuat bisnis plan adalah dengan melakukan riset. Anda dapat menjalankan riset ini seperti ini atau menggunakan jasa dari pihak lain. Riset yang dilakukan harus relevan dengan bisnis, dapat memberikan hasil untuk dimasukkan ke dalam rencana bisnis, dan dapat mengatasi sebagian besar masalah yang mungkin akan dihadapi saat melakukan bisnis di masa depan. 2. Tentukan visi misi dan tujuan visi misi adalah hal yang penting dan harus ada di dalam sebuah organisasi. Ketiga, poin tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman semua orang yang terlibat di dalam perusahaan ketika sedang bekerja, jadi harus memastikan untuk membuat visi misi dan tujuan yang jelas. 3. Buat profil perusahaan. Cara membuat bisnis plan adalah dengan membuat company profile atau profil perusahaan. Profil perusahaan adalah ringkasan yang memperkenalkan perusahaan Anda ke berbagai kalangan. Misalnya, Anda dapat memasukkan bagaimana sejarah perusahaan Anda didirikan, produk apa yang disediakan, target pasar, serta kepemilikan sumber daya perusahaan. 4. Catat semua transaksi keuangan pada titik tertentu. Anda akan memerlukan rencana bisnis untuk mengajukan investasi pada
investor atau pihak lain. Maka dari itu, dengan mencatat semua transaksi keuangan, investor dapat memahami arus kas perusahaan Anda dan lebih percaya diri untuk berinvestasi. 5. Susun strategi pemasaran. Terakhir, cara membuat rencana bisnis sederhana adalah dengan menyusun strategi pemasaran dan rencana eksekusinya, termasuk konsep strategi, saluran promosi, hingga anggaran biaya yang diperlukan. Penyusunan rencana usaha atau business plan dan sistematikanya. 1. Ringkasan eksekutif. Pada bagian ini, kita bisa menceritakan tentang bisnis yang bakal dijalankan. Di sini kita perlu mendeskripsikan bisnis, inovasi, serta kapan bisnis bakal dimulai. 2. Latar belakang perusahaan. Kemudian, kita bisa menjabarkan dengan beberapa poin mengenai perusahaan. 3. Analisis pasar dan pemasaran. Pada bagian ketiga ini kita bisa cerita mengenai target konsumen produk yang bakal dijual. Kita perlu jabarkan analisis kuantitatif dan kualitatif, karakteristik, tingkat kompetisi, strategi, promosi, dan harga. 4. Analisis produk. Selesai dengan analisis pasar, kita perlu menjabarkan lebih dalam mengenai produk yang bakal dijual. 5. Analisis manajemen atau SDM. Pada bagian kelima ini, kita bisa jabarkan daftar dan struktur manajemen bisnis. 6. Analisis manajemen atau SDM. Struktur manajemen dalam bisnis kita detail mengenai jumlah pegawai dan masing-masing keahliannya, sistem penggajian karyawan dan tunjangannya. Jelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan manajemen tersebut. 7. Analisis keuangan. Di bagian ini kita bisa jelaskan mengenai kondisi keuangan perusahaan serta proyeksi dana pada masa mendatang. Teknik presentasi. 1. Menyajikan konsep bisnis plan dan financial project yang baik. 2. Berbicaralah dengan gaya seorang pelaku bisnis yang sukses. 3. Tampilkan keunggulan produk perusahaan. 4. Selipkan kalimat bisnis yang elegan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis dalam kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.